Balik lagi di channel 71 Racing. Kali ini kita akan membahas seputar drag bike. Jalan lagi ke Bandung, ya lewat tol lagi, dan kita saksikan di pinggir tol itu udah kelihatan banget sirkuitnya. Keluar dari tol itu macet banget. Nah, perjalanan pertama saya menyambangi salah satu bengkel yang legend dan mekaniknya juga legend, sambil menikmati gerimis dan hujan-hujan, gimana ya, gerimis manis kali. Sesampainya di bengkel, langsung melihat kesibukan mereka untuk persiapan buat balap di Brigif Kujang Cimahi. So, kita langsung aja eksekusi dan tanya-tanya kenapa sampai dia ikut balapan drag. Mau tahu? Nonton aja. Sebenarnya kenapa saya awalnya bisa ikut balap drag, karena memang basicnya ayah saya sendiri punya motor dragnya. Walaupun memang sebelum di drag itu ayah saya dulunya di road race. Nah, tapi karena memang kelas 150 waktu itu sempat dihilangkan dari road race di Sentul, bapak saya pindah ke drag. Nah, basic saya awal kenapa jadi ikut drag karena memang punyanya motor drag, dan memang dari situ saya mulai menekuni dunia drag bike sampai saat ini. Kalau jujur saya pribadi nggak pernah kalau ikut balap liar, sekali aja gitu, nggak pernah sih, karena mungkin kalau misalnya untuk nama gengsi bengkel di liaran memang lebih cepat lah naiknya, tapi kan seperti yang kita tahu yang udah di liaran itu tingkat safety dan keselamatan atau mungkin berujung mautnya resikonya lebih besar. Sedangkan saya berpikir kalau nama saya atau nama bengkel saja bisa naik di resmi, ya lebih baik saya ikut di resmi aja yang memang lebih safety dan memang lebih menjamin untuk kedepannya lah. Saya selama ini awalnya saya pakai motor Honda NSR. Lalu ketika Ninja mulai rame, saya bikin Ninja frame standar. Lalu untuk di bracketnya saya punya CBR 2,5 RR. Kalau cita-cita saya pengen bikin apa pasti ada. Kalau misalnya cita-cita saya pengen bikin motor drag apa, sebenarnya lebih pengen bisa bikin CBR DOHC sih, bisa kencang, karena kan seperti yang kita tahu sempat motor CBR itu masuk ke Indo, walaupun ya maksudnya bukan sempat masuk, pernah ada di Indonesia waktu itu buatan bengkel Jakarta yang bawa, cuman ternyata motor itu beli dari Thailand. Di Thailand timenya berapa, begitu ke Indonesia memang timenya agak melorot. Nah, lalu setelah itu Sonic yang swap engine CBR itu kan nggak ada lagi. Kalau di 4-tak saya pengen bisa bikin CBR out lah buat balap, karena memang mayoritas sekarang kan mayoritas kalau untuk 4-tak King memang yang kencangnya. Tapi saya pengen banget bisa bikin Aprilia RS sih kalau buat bikin drag, karena memang lebih tertantang di situ. Sebenarnya kalau motor yang paling gampang dibawa menurut saya Ninja. Mungkin karena kesehariannya sendiri saya ngoprek motor konsumennya banyaknya di Ninja. Jadi saya kan tahulah karakter-karakter kecil si Ninja gitu kan. Lalu ketika saya bikin Ninja ini juga ya dioprek gitu kan. Saya udah tahu basic si motor Ninja ini karakternya harus seperti apa nih, bukaan awal gasnya. Ketika dia masuk gigi 2 sampai close gigi 6 pun saya udah, oh ya udahlah, karakternya seperti ini. Yang bisa disebut passion saya belum dapat itu karena saya belum bisa mencatatkan sebuah rekor. Dalam artian misalnya sekarang rekor Ninja ada di 6,6. Nah, saya bisa bikin motor, saya bawa sendiri dan saya pecahin rekor itu. Boleh bilang nggak, boleh sebut nggak, Gary sekarang bebannya berapa nih? Berapa beban badannya? Terakhir saya nimbang itu di 85 kalau nggak salah. Ya memang sebenarnya untuk ukuran pembalap drag jauh lah. Nggak ketika orang bertanya gitu kan, nah emang kamu balap apa? Saya balap drag. Orang kan pasti berpikir, wah balap karung, senang. Nggak mungkin badan segede gini balap gitu kan. Memang kalau misalnya
berpikir secara akal sehat, nggak mungkin. Tapi kan yang namanya manusia pasti punya mimpi, pasti punya sebuah obsesi gimana sih, oh saya punya badan sebesar ini, tapi saya pengen nunjukin ke orang kalau saya juga bisa dan saya juga mampu buat jadi juara. Terakhir saya balap November pun masih, ya alhamdulillah masih Allah kasih saya buat podium 1, podium 2 sama podium 4. Itu di kelas apa? Kalau misalnya untuk saat ini memang saya lebih menekuni di bracket, karena jadi sembari saya juga fokus untuk penurunan berat badan gitu kan, ya saya untuk mengisi kekosongan juga ya saya ikut di kelas bracket. Memang mayoritas orang zaman sekarang ketika punya badan besar mereka lebih cenderung minder, malu ngapain balap badan saya gede. Nah, orang kan pasti gitu karena melihat obsesi para pembalap kan memang badannya ya kecil-kecil lah, mini-mini lah. Untuk berat badan pun pasti mereka mayoritas paling besar pun 45, 50 gitu kan. Kalau misalnya untuk ukuran 55, 60 pun udah termasuk overload kalau untuk balap nasional ataupun internasional. Cuman kan karena balap itu punya beberapa kelas, punya segmennya, punya kelasnya tersendiri, ya tinggal kita berpikir, oh mungkin dengan tipe badan saya yang sebesar ini saya mungkin bisa buat ikut kelas apa. Tinggal yang penting mah kita punya niat, punya usaha, punya percaya diri, itu aja sih. Sebenarnya kalau disebut kepuasan nggak akan pernah sampai. Cuman kalau untuk dari segi kenapa saya tetap menekuni balap gitu kan, walaupun dengan badan saya sebesar ini gitu kan, ngapain sih ikut balap. Hal terkecilnya dengan saya ikut balap, terus Allah kasih saya podium, biaya promosi secara tidak langsung ke bengkel saya sendiri. Karena secara tidak langsung memang ketika saya balap, terus ketika saya dikasih anugerah podium, orang kan jadi kepo, ini pembalap si ini yang juara, yang badannya besar, bengkelnya mana nih? Soalnya kan mereka berpikir, kok badannya gede, motornya masih bisa kenceng, berarti ada apa nih di dalam mesinnya? Mungkin ada nilai plus, kenapa dengan badan sebesar ini masih bisa podium. Nah itu bisa saya sebut promosi secara tidak langsung. Karena kalau misalnya sekarang saya bikin motor, oh ini nembak joki aja sih, ini nih suruh bawa, ya memang bisa. Cuman kan kita bersaingnya jadi ke orang mau bikin apa, mau datang ke kita tuh cuman sekedar bikin motor buat balap. Sedangkan saya ngejar ke promosinya orang supaya untuk servis rutin ke saya gitu. Kalau misalnya ada event jauh gitu ya, misalnya oh ini masih lama, tapi saya dalam hati kecil saya gimana caranya saya pengen ikut balap ini, walaupun misalnya nanti bapak atau ibu saya nggak support gitu ya, misalnya nggak support buat event itu, tapi ya saya berpikir ya udah pakai duit saya sendiri aja, yang penting gimana caranya saya ikut balap itu dan saya nunjukin kalau saya bisa podium. Karena saya berpikir ya balap tuh udah jadi bagian dari hidup saya juga. Dan memang sebelum saya menikah pun ya satu pertanyaan yang pasti saya tanyain, kalau udah nikah saya masih balap nggak masalah kan? Ya memang istri juga support. Kan nanti kalau seandainya saya balap, saya dianugerahi podium juga kan, ya dapun insya Allah ngebul terus lah. Kumaha si rek balap teh ada di pencetan heula. Hah? Motor di setting, awak di setting. Eta di motor dikebut-kebut, penting awak di setting. Ya itu. Baik mumpung Di malam hari itulah kegiatan para mekanik kalau misalkan udah larut malam. Lanjut di hari berikutnya, ini adalah di hari Sabtu, gelaran finalnya. Ya kita lihat mereka lagi beres-beres untuk pakai panitia. Saya iseng-iseng shoot sedikit ya sambil berjalan aja deh. Nampaknya sama seperti di Subang, tidak ada penonton. Namun ya tetap aja ada penonton, tapi dari mereka itu sendiri. Kita langsung saja tanya bagaimana laporan dari pimpinan lomba untuk acara yang sekarang ini.
Oke, selamat pagi buat rekan-rekan otomotif di Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita ada kegiatan di eventnya West Java Drag Bike 2001 ini, di mana event ini sudah hampir setahun kita tidak ada kegiatan untuk drag bike, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menggelar event ini dengan protokol kesehatan yang mungkin kita sudah laksanakan. Misalkan harus pakai masker, cuci tangan, kita sudah sediakan dan jaga jarak. Dan alhamdulillah hari ini juga mungkin kedepannya event-event ini akan berjalan lagi, mudah-mudahan. Di mana di sini juga banyak buruh-buruh racing di sini yang kebanyakannya tidak mempunyai kehidupan lagi ya, terutama bengkel-bengkel kecil. Dan udah terjadinya event ini, barangkali bengkel-bengkel sudah mulai dapat lagi lah gitu ya pesanan kendaraan motor yang buat balapnya, dan buruh racing juga bisa bekerja dengan baik. Dan untuk hari ini total peserta sudah ada 400 starter, di mana ini pembalapnya mungkin ada dari luar Jawa Barat juga ada, dari Jakarta ada, Jawa Tengah juga ada, Jogja juga ada. Alhamdulillah event ini mungkin mudah-mudahan berjalanlah dengan lancar, harapan kami. Dan untuk kedepannya mungkin event ini terus berjalan lah gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah juga mendukung kegiatan ini. Dimana hari ini juga sudah dalam latihan pre-practice, sebentar lagi kita akan mulai race. Dan semua kegiatan ini tidak ada babak penyisian, semua langsung final. Oke, untuk saran dari pembalap-pembalap yang udah saya tampung, kemungkinan besar dia pinginnya kegiatan ini terus berlanjut ya. Ya, mudah-mudahan lah pandemi ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas seperti kemudian lagi ya. Mungkin itu harapan kita semuanya. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan event ini kita dengan sesuai patuh prokes kesehatan, insya Allah kedepannya mungkin event ini akan terus berlanjut. Oke, siap Dan. Thank you informasinya. Walaupun berisik pada saat banyak yang mau latihan. Kita keliling-keliling pedok ya sekitar 5 menitan lah ya. Nggak terlalu lama. Bentar lagi gelaran final langsung dimulai. Oke, itu adalah sini kita akan langsung tanya pembalap yang ada di sini. Ini untuk di balapan hari ini rasanya gimana balap lagi di Brigip? Cukup kesulitan ya, karena kan udah lama banget gak balap di Brigip. Kesulitannya karena di track juga. Yang beda tuh baca lampu sih ya, baca lampu gitu. Kenapa? Ya karena kan emang udah lama nggak balap. Terakhir balap tuh nggak lama banget sih, cuma tahun kemarin agak lama kan, terus akhirnya awal tahun balap, terus kemarin juga balap, dan ini balap lagi. Kebetulan emang di Brigip ini lampunya agak beda gitu. Jadi aku rada kesulitan baca lampu sama track juga. Yang paling seneng itu kalau misalkan juara 1 kru dan tim saya itu seneng gitu. Iya itu pokoknya momen yang paling, ya intinya momen yang paling berharga gitu ya. Kalau nggak menang saya sedih gitu. Aku nggak bisa niku. Kalau rodas aku nggak bisa niku. Kalau prinsip aku sih cukup 1, terus dikembangin, diseriusin gitu. Jadi nggak ada balap ini ikut balap, ada balap ini ikut balap, nggak kayak gitu sih. Jadi aku pengen fokusnya di drag aja gitu. Paling pahit itu gimana ya? Semuanya sih kayaknya pahit ya. Nggak deh, maksudnya
nggak terlalu pahit ya, apa ya, mungkin apa ya, bingung aku. Kejadian yang paling sedih itu ya mungkin gak sedih-sedih banget ya, kayak tahun 2000 berapa tuh IDC, jadi gagal juara umum gitu, tapi jadi yang kedua. Itu sedih sih, karena kan aku sedihnya semua tim orang-orang udah maksimal, sedangkan aku nggak ngasih yang terbaik. Hasil hari ini untuk di Brigip cukup alhamdulillah, nggak memuaskan banget sih, cukup alhamdulillah, karena kan aku udah lama banget mas nggak balap di Brigip ya, udah lama banget nggak balap di Brigip, dan nyeting pun udah lama gitu loh, jadi kena aspal Brigip itu udah agak, sekarang tuh agak takut gitu loh, karena kan susah ya, lumayan susah gitu di Brigip. Apa sih? Aku pribadi apa po? Karena Kenapa? alasannya itu apa tuh, jadi misalkan ngasih sarannya itu masuk gitu ke aku, dan dia tuh nggak terlalu nuntut gitu loh, nggak terlalu nuntut kamu harus juara, kamu bawanya harus begini. Kalau misalkan aku salah gagal gitu bawanya, dia nggak pernah marah gitu, dia selalu ya udah perbaiki gitu, ya udah nanti gini gitu. Dan metiknya emang paling nyaman menurut aku di apa sih. Alhamdulillah tadi di kelas wanita itu juara 1 di bracket 9, terus juara 2 di metik 200. Kebetulan aku tadi dikasih tahu Yuda juga kan, karena kan itu pakai 150 cc, dan itu timenya itu kalau nggak salah time aslinya 8081. Nah aku kan bingung ya, ke 9 itu kan mungkin jauh banget ya, akhirnya aku ngakalinnya ya di press lampu, tapi diurut-urut gitu loh, diurut-urut, dan aku tuh ngitung gitu loh, jadi ngitung pas udah jalan, ngitung 1, 2, 3, 4 sampai 9. Dan gak nyangka sih itu, karena kan sekarang aku feelingnya ke bracket udah nggak kena banget gitu. Banyak-banyak latihan di Brigip kalau balap Brigip, dan banyak-banyak latihan baca lampu, dan bukan di Brigip aja, intinya aku harus banyak-banyak nyeting. Dan kita akan nanya kepada salah satu senior drag biker yang ada di kota Karawang. Balapan drag awal-awalnya dulu emang sempet di apa ya, gas track zamannya Asep Sapaat, terus sama siapa gitu dulu, masih apa, Tongeng masih juga kan. Pas situ nggak lama sih, berapa ada yang ngajakin dari daerah Karawang juga, Lampung, ngajakin road race, ikutlah road race namanya, sampai sekarang juga udah kayak orang tua sendiri, bahkan dinamain, saya kan dari keluarga paling bungsu, namain bengkelnya Bungsu Jaya Motor, dari saya ngambilnya gitu. Pas pertama waktu itu di Karawang ada event road race di Resinda, alhamdulillah begitu langsung turun podium 3 sama 5. Udah itu ceritanya, terus kesini ya, karena kan sebenarnya senangnya di road race, karena nggak ada biaya ke sana, ada sponsor kayak gitu juga, ada yang nawarin drag gitu. Awalnya drag terus sampai sekarang. Drag udah berapa tahun kira-kira ini ya? Nah, Pak Aib udah berapa tahun nih di drag motor? Tahun 99 aja. Dari 99? Dulu di Gasibu event. Berarti hampir 22 tahun Pak Aib. Sekitar segituan, itu keselang pas tahun berapa ya, Santana itu kan kerusuhan, drag gak boleh ada. Saya pindah lagi ke road race dulu, nggak lama tuh ada road drag lagi, turun lagi di drag. Nah, itu dari dulu ikut balapannya resmi atau pernah balap liar? Nah ini nih, sebelum apa di road race itu kan yang Bungsu Jaya Motor itu kan ya, dulu ada liaran di Cikampek, BIC namanya,
kawasan BC. Dulu treknya 800 sampai sekilo. Nah di situ nyoba-nyoba. Terus nggak tahu drag tuh ada eventnya gitu, nggak tahu. Saya ikut, wah liaran, main terus. Pulang subuh main, tiap malam udah keluar. Lama-lama ada event. Nah itu awal-awalnya drag, bener. Yuk coba drag yuk. Tapi coba drag bukan bengkel dari Bang Bungsu Jaya Motor itu malah. Dulu di bengkelnya Akur sama Gaul Motor. Gitu. Nah, Orang Kerawang juga tapi tetap. Oke. Ngomong-ngomong balapan liar, pernah taruhan nggak balapan liar? Udah pasti pernah. Nominal yang paling tertinggi berapa Pak I? Patu itu paling gede berapa ya? Saya sekitar 8 juta. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2000-an kalau nggak salah sebelum 99 aja. 98-an kalau BIC rame. 98. Itu 8 juta udah gede loh Pak. Udah gede, udah paling gede, itu seru banget itu waktu itu, asli seru. Treknya juga nggak 200. Kalau sekarang kan 200-nya, dulu 800. Dulu pakai motor apa itu? Satria 2 tak. Satria 2 tak. Motornya Gaul Motor racing. Nah, ngomong-ngomong ke motor nih Pak I, motor apa yang paling enak kalau kata Pak I sampai sekarang, yang paling Pak I gampang, enak buat dibawa? Ninja standar. Kenapa? Suka di Ninja standar sih dari dulu, cuman nyaman gitu motor. Dulu Ninja susah, paling susah loh dibikin ini gitu. Cuman sekarang gila, makin kenceng. Ya bikin enaknya. Nggak tahu, saya suka banget sama Ninja. Itu aja sama Ninja standar ya. Oke. Nah, kalau dari udah motor Ninja, Pak Aib punya impian nggak, pengen punya motor drag apa misalkan yang kayak di luar negeri, kayak apa, kayak motor apa yang pengen Pak Aib punya kalau buat drag nih ya? Ninja standar. Ninja standar. Pribadi pengen punya. Asli. Ke satu perawatannya juga nggak begitu gampang lah buat sendiri, uprak-upreknya gitu. Udah sampai sejauh mana sih suka sama balap motor drag ini? Cukup banyak banget ceritanya, asli. Sampai almarhumah meninggal juga saya posisi lagi balap di Banjar. Sampai sejauh itu banget, asli. Sampai juara best time di Surabaya, pulang bawa mobil. Wah, udah banyak banget lah ceritanya pokoknya itu mah, asli. Drag bener-bener kayak udah kayak darah daging banget kayaknya. Asli. Oke, Pak Aib nih, dari sekian yang Pak Aib udah jalani sekarang di drag motor, apa yang Pak Aib cari di drag motor ini sekarang? Injeksi. Motornya injeksi. Kenapa? Saya langsung nanya, kenapa pengen injeksi? Kecanggihannya, asli. Yang belum saya mengerti injeksi bisa kencang gitu. Kalau karbu, istilah karbu terus gampangnya, kayaknya ngelihatnya gampang gitu. Nyetingnya liatin, berubahnya cuman di grafik itu doang kan. Ya pokoknya penasaran aja di injeksi ini. Kalau misalkan ngelihat balap motor yang sekarang yang ada di Indonesia nih ya, pandemi kan nggak terlalu ngefek lah ya. Buat balapan dragnya cuma kosong beberapa bulan, tapi berdampak sama keekonomian Pak Aib nggak sih? Waduh, berasa banget mas, asli berasa banget. Gak ada event, karena kan kalau dibilang mereka itu hobi ya, kalau saya emang bener kerjaannya di drag. Kalau nggak ada event ya saya ngirit makan, gitu aja. Berarti di drag ini udah profesi ya? Udah profesi. Perkembangan balap drag motor ini ya di tahun sekarang sudah sampai sejauh mana sih? Monoton mas, malah mundur.
monoton malah mundur. Jadi malah berdampak ke dragnya itu sendiri, jadi bikin sepi, pelakunya bikin sepi menurut saya pribadi ya. Saya yang pelakunya, nontonnya jadi bikin sepi tuh karena ya salah satunya kayak seperti Star 11. Jadi kayak saya sendiri suka nonton gini satu-satu, jadi ngelihatnya gimana gitu kan. Tapi begitu yang ngeliat dua double gitu, di sininya saya yang nonton aja berasa wih gitu, wah menang kanan menang kiri kayak gitu. Jadi kalau satu tuh, nah salah satunya sepertinya yang berdampak jadi sepi juga kayak gitu, sponsornya jadi males juga mungkin ya, menurut saya pribadi kayaknya seperti itu, lepas satu-satu. Jadi nggak ada tontonan gitu. Udah mendrag tuh cuman satu doang, 200 meter kan. Tapi di situnya anak-anak, saya pribadi juga kadang sering sendiri kadang ya, karena kan emang yang kiri nggak ada yang mau. Kadang seperti itu suka. Saya bingung mau pindah kiri juga anak-anak nggak mau. Jadi harusnya sendiri akhirnya. Kayak seperti di mana gitu, track mana kirinya jelek atau gimana gitu. Kadang anak-anak juga suka nyalain kok bikin event kenapa nggak pilih-pilih dulu. Kadang ada event yang harus dicor dulu, ada yang bumpy dicor dulu katanya begitu. Saya juga bingung di situ, jadi harus gimana. Jadi yang menurut saya bikin salah satunya bikin drag itu makin melorot atau gimana ya, karena nggak ada tontonan seperti itu. Coba sekarang kayak di Yuliaran gitu kan, Star 2, penontonnya sampai finish rame kan. Nah saya pengen seperti itu, cuman resminya gitu. Resminya seperti itu, kayaknya itu bahkan mendokrak lagi, karena apalagi sekarang kan media makin cepet banget perkembangannya kayak gitu. Jadi tanpa ini pun itu akan rame sendiri cepet. Sebenarnya dari motor itu, bukan khususnya drag ya, motor itu paling cepet info-infonya. Menurut saya sih salah satunya begitu. Saya sendiri soalnya nonton kalau satu-satu itu ngelihatnya kayak nonton gimana gitu. Kok ini event ya, tapi kayak nyeting gitu. Jika kalian setuju, silahkan komen aja di bawah. Jika enggak, silahkan komen kenapa alasannya. Sambil kita lihat-lihat video yang saya shoot, seperti biasa pakai Cibulu 550 di andalan saya. Alat seadanya, yang penting tetap berkarya. Kesibukan para pembalap masih terlihat sampai tanda berhentinya balap sudah usai. Mereka masih sibuk dan ada kalanya kita harus menghargai segala upaya dari mekanik, pembalap, dan sponsor yang sudah terlibat. Tidak akan terjadi jika mereka tidak menyatukan satu suara untuk mengikuti kejuaraan event drag bike dimanapun itu berada. Mereka yang sudah berjuang harus terpatahkan langkahnya jika ada kendala yang memang tidak sangat terduga. Iseng-iseng ketemu orang yang unik juga nih dia. Muka Chef Arnold, badan Yusila. Ada satu momen di mana bahwa di kelas bracket 9,5 itu tercatat 9,500. Hans, kita pakai chip enggak? Pakai chip eta mah. Segitiga bulat kotak. Memang nampak seperti pakai chip ya. Bagi anak-anak gamer ini pasti tahu chipnya, kodenya apa nih.
Video. Pak Boy, apa kabar Pak Boy? Sehat? Hah? Gas. Ini semua motornya digas sama satu orang. Satu orang aja. Sama satu orang. Mana orangnya Pak? Ini orangnya. Aduh Bapak Onyes. Ini asli, motornya digas semua. Semua. Sama Ian. Hah? Sendiri? Pak, kasih saya satu lah. Ngegas lah, satu lah. Yang merah boleh lah. Tapi nggak ada masalah ngegas banyak motor? Insya Allah nggak ada. Nggak ada? Aman lah ya? Aman. Tapi lancar nih. Bos, gimana bos? Hah? Oh gas, gede banget. Star mandinya gede. Beliau di saya. Sampai susah motonginnya juga. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mantap. Cuma satu orang. Satu orang. Karena kalau bagi-bagi saya nggak ikhlas. Mantap. Boy. Iya, aku lah udah punya istri lah. Iya, apaan sih? Irahawi. Alhamdulillah belum ketemu hilalnya, belum ada tanda-tanda yang ini. Yang gitu ya. Yang Tanda balapan berakhir, semuanya udah mulai siap beres-beres. Dan begitu juga panitia, mereka sibuk untuk membagikan hadiah dan piala. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu bagi para mekanik, pembalap, serta yang lainnya menunggukan cuan yang mereka dapatkan. Tampak mereka gembira sekali saat mendapatkan cuan. Thanks untuk semuanya yang sudah terlibat dalam video ini. Dan kita jangan lupa, ada satu peran yang tak kalah pentingnya, bagian beres-beres sirkuit. Terima kasih Pak, tanpa kalian mungkin layout sirkuit ini tidak akan ada. Thank you, until next time. Saya Haji Nur Syamsi pamit. Soul of Speed. The end.